pintu surga dia, kok dia nggak masuk surga juga, ya kan, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, celakalah dia orang itu, ya kan. Ucapkan Muhammad amin, ya. Ini pintu surga dia, Pak. Kok dia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwana fiddin wasyadakumullah. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang kalau kita renungkan, ya, yang kalau kita hayati dengan sungguh-sungguh, itu akan bisa mengubah hidup kita, ya. Yaitu hadis yang ada dalam Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan perawi-perawi lain, ya, bahwa Nabi SAW itu pernah di suatu ketika naik ke atas mimbar beliau, ya. Mimbar Nabi itu kan ada 3 tingkat, Pak, ya. Itu ada dalam Sahih Muslim, ya. Ketika Nabi naik tingkat pertama, beliau mengatakan amin. Naik tingkat kedua, beliau juga mengucapkan amin. Yang ketiga juga amin. Sehingga ada sahabat itu yang bertanya, ya, ada apa Rasulullah? Kenapa engkau setiap naik ke satu anak tangga mengucapkan amin, ya? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, Inna Jibril atani. Tadi Jibril itu mendatangiku. Lalu ia berkata, ya, Man adraka syahru Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa'ab'adahu Allahu kul amin. Fakultu amin. Kata Jibril alaihissalam, siapa saja yang menjumpai bulan Ramadan lalu dia tidak diampuni dosa-dosanya dan dia masuk neraka, ya, Allah jauhkan dia dari surga, maka katakanlah oleh Muhammad, amin. Lalu aku mengucapkan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, waman adraka abuwaihi au ihdahuma falam yubarruma famata fadakhalan nar fa'ab'anullah kul amin fakult amin. Jibril mengatakan yang kedua, siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya sampai mereka tua tapi tidak berbakti kepada keduanya, ya, lalu dia mati dan masuk neraka, Allah jauhkan dia dari surga, ya, maka katakanlah Muhammad amin, lalu aku mengucapkan amin. Lalu Jibril melanjutkan, wa man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah kul amin. Dan yang ketiga kata Jibril alaihissalam, siapa saja yang disebutkan namamu di sisi dia lalu dia tidak bersalawat kepada engkau, dia kemudian mati dan masuk neraka, Allah jauhkan dia dari surga. Wahai Muhammad, ucapkanlah amin, lalu aku mengatakan amin, ya. Hadis ini Imam Tirmidzi. Syekh Albani rahimahullah mengatakan hadisnya hasan sahih. Khuna fillah sadakumullah. Hadis ini adalah tentang doa malaikat Jibril alaihissalam, ya, yang Jibril itu memerintahkan Nabi untuk mengaminkannya. Jadi doa dari malaikat Allah yang paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam, karena dia adalah penyampai wahyu, dan diaminkan oleh manusia paling mulia, bahkan Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ini kan ngeri sekali, Pak, ya. Kata Jibril alaihissalam, siapa yang mendapati bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosa-dosanya sehingga dia masuk neraka, ya, Allah jauhkan dari surga. Masya Allah, na'udzubillah, kata Jibril, ucapkanlah Muhammad amin, ya. Kok bisa orang ini ketemu bulan Ramadan, ya, terus yang harusnya di bulan Ramadan itu sebagaimana banyak hadis yang sering kita dengar, Pak, ya, kata Nabi SAW kan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan penuh perhitungan, dengan penuh ilmu, ya, diampuni dosa-dosanya telah lalu.
Di hadis lain Nabi bersabda, siapa yang berdiri atau sholat di tengah malam bulan Ramadan, ya, dengan iman dan ihtisab, diampuni dosa-dosanya terus lalu. Makanya kan aneh, kok ada orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, terus Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, padahal harusnya dia diampuni dosa-dosanya dengan puasa-puasa dia, ya kan? Dengan sholat malam dia, sholat tarawih tadi, kok tidak diampuni dosa-dosanya? Terus apa yang dia lakukan selama bulan Ramadan itu kan? Sehingga Allah nggak mengampuni dosa-dosanya, Allah jauhkan dia ke dalam dan dari surga, ya kan? Masuk ke dalam neraka. Ya, celakalah orang itu, kata Jibril. Ya, ucapkan Muhammad amin ya. Celaka bagi orang seperti itu ya. Ketemu bulan Ramadan tapi kok nggak diampuni dosa-dosanya kan? Yang kedua, orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya sampai tua, ya, sampai uzur. Nah, harusnya itu jadi pintu surga dia. Kok dia nggak masuk surga juga, ya kan? Tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, celakalah dia orang itu, ya kan? Ucapkan Muhammad amin. Ya, ini pintu surga dia, Pak. Kok dia bisa nggak masuk surga, ya kan? Dan orang yang tadi enggan mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disebutkan namanya, ya kan? Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak mengucapkan salawat, ya. Dia mati, kemudian masuk neraka, dijauhkan dari surga. Nah, kata Jibril Alaihissalam, ucapkan amin. Nabi Muhammad, amin. Masya Allah. Ngeri Pak ya kita mendengarkan hadis ini ya kan. Doa dari malaikat Allah paling mulia, ya, Jibril Alaihissalam diaminkan oleh Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada hadis yang hampir mirip dengan hadis ini, tapi berbeda redaksinya ya. Ini masyhur sekali kalau mau masuk bulan Ramadan ya. Katanya Nabi SAW itu pernah naik mimbar ya, kemudian mengucapkan amin sampai 3 kali. Ya, kemudian ditanya oleh para sahabat kenapa ya. Ini kata Nabi SAW, tadi itu Jibril berdoa ya kepada Allah dan aku suruh mengaminkan. Doa Jibril adalah, ya Allah tolong abaikan puasa umat Muhammad ini ya apabila sebelum masuk Ramadan dia tidak melakukan 3 hal berikut. Nah, 1, tidak minta maaf kepada kedua orang tuanya. Sebelum masuk Ramadan belum minta maaf kepada kedua orang tuanya, abaikan puasanya, gak usah diterima. Yang kedua, sebelum masuk bulan Ramadan tidak bermaaf-maafan suami istri, abaikan puasanya, nggak dapat pahala gitu maksudnya. Yang ketiga, sebelum masuk bulan Ramadan kok tidak bermaafan dengan orang-orang sekitarnya, saudaranya, tetangganya mungkin, abaikan puasanya. Hadis ini masyhur sekali setiap mau bulan Ramadan ya, sehingga tidak jarang ya di grup-grup WA itu ada orang-orang yang meminta maaf ketika masuk bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Fulan, ya saya Ibu Fulanah. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan saya karena kita masuk di bulan Ramadan, ya kan? Nah, ini orang-orang melakukan ini berdalil dengan hadis ini, padahal hadis ini ya dicari oleh para ulama di mana atau sebenarnya nggak ada gitu loh. Yang ada tuh hadis yang pertama yang kita sampaikan Pak. Siapa yang masuk bulan Ramadan tidak diampuni dosanya, nah dia masuk neraka. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya kok dia nggak masuk surga, ya kan? Kemudian siapa yang disebut Nabi Muhammad SAW gak mau berselawat, dia mati masuk neraka. Sedangkan hadis yang tadi yang masuk bulan Ramadan gak minta maaf sama orang tua, suami istri, dengan tetangga sekitarnya, gak usah diabaikan puasanya, jangan terima. Ini hadis ini tidak ada ya perawinya, nggak ada sumbernya. Dan kadang akhirnya mereka menyadarkan hadis tadi, minta maaf tadi dengan hadis-hadis yang pertama Pak, katanya ada dalam Sahih Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah. Padahal ya redaksinya bukan seperti itu gitu loh. Ya, redaksinya bukan seperti itu. Nah, terus ada yang ngeyel mengatakan, "Lah emangnya salah, Ustadz? Kita minta maaf sebelum bulan Ramadan." Ya, meminta maaf itu sesuatu yang wajib kalau kita punya kesalahan kepada manusia. Ya, tapi satu yang pertama, jangan kita menyandarkan ya dengan hadis yang tidak ada sumbernya. Seperti yang saya ungkap dalam video terdahulu Pak, kan Nabi kan mengancam kita
Ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, siap-siap tempatnya di neraka. Nabi nggak pernah mengatakan ini, mau Ramadan minta maaf itu nggak ada hadisnya. Ya, saya khawatir, ya kan? Saya khawatir dengan nasib kita di akhirat, ya gara-gara kita suka dengan amalan-amalan yang tidak ada sumbernya dari agama ini. Ya, kan kita paham Pak, diterimanya amal kita adalah satu, kalau ikhlas karena Allah. Dua, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Tidak ada hadis riwayat para sahabat itu maaf-maafan sebelum bulan Ramadan, ya kan? Yang kedua, nah maaf-maafan tuh nggak mesti harus nunggu bulan Ramadan gitu loh, ya kan? Kapan kita punya salah, saat itulah kita cepat-cepat minta maaf, bukan hanya ketika mau bulan Ramadan. Maaf-maafan ketika mau masuk bulan Ramadan tentu harus membawa dalil yang lebih khusus, ya, dalil yang lebih khusus. Ya, kalau misalnya kebetulan salahnya pas akhir akhir Sya'ban, ya kebetulan misalnya tanggal 29 Sya'ban kita punya salah sama orang, langsung minta maaf, ya oke, ya kan? Tapi kalau kita nggak punya salah secara khusus, kita minta maaf ya kepada semua orang-orang yang kita kenal di grup-grup WA dan macam-macam, ya padahal nggak punya salah khusus, dengan dalih tadi takut puasanya nggak diterima Allah, maka dia harus mendatangkan dalil atas perbuatan yang dia lakukan itu. Karena ini adalah perbuatan yang istilahnya dalam agama kita disebut dengan bid'ah, gitu loh. Ya, nanti kapan-kapan insya Allah kita bahas lebih dalam tentang permasalahan bid'ah ini. Agama kita sangat tegas, Pak, ya, mewanti-wanti kita agar jangan membuat hal-hal baru di dalam agama ini yang tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.